Hai, video hari ini aku mau ngebahas tentang kasus pencurian janin lainnya. Jadi kan di video kemarin aku udah bilang kalau di video hari ini aku mau ngebahas tentang kasus pencurian janin yang agak beda kasusnya dengan kasus-kasus lainnya. Jadi kalau di kasus lainnya itu korban dari pencurian janin itu meninggal, tapi di video kali ini atau di kasus yang satu ini korbannya itu baik-baik aja, dia berhasil diselamatkan dan dia nggak meninggal. Kemudian satu hal lagi yang ngebuat kasus ini agak berbeda adalah si pelakunya dia itu ngeklaim kalau dirinya itu nggak salah dan bahkan dia mengklaim diri sebagai korban. Coba dong gimana? Dia itu nggak mau dibilang pelaku tapi dia itu menyebut dirinya itu sebagai korban. Jadi pelakunya itu namanya Lusmila Fiero, dia itu waktu itu usianya 37 tahun dan korbannya itu adalah Solangela Cartagena yang waktu itu berusia 25 tahun. Jadi kejadiannya itu terjadi pada 1 Juni 2004 di Kolombia. Dan di klaimnya si Lusmila ini, aku akan ngebahas dari klaimnya Lusmila ini yang bilang kalau dirinya itu bukan korban, yang bilang kalau dirinya itu adalah korban dan bukan pelaku. Jadi Lusmila ini bilang kalau pada hari itu, pada 1 Juni 2004, dia itu lagi ada di rumah sakit, dia ada di ruang tunggu di rumah sakit, kemudian seorang wanita hamil dengan anaknya yang berusia 2 tahun, yaitu Solangela, dan anaknya itu namanya Nicole, ngedeketin dia, duduk di sampingnya, dan mereka itu mulai ngobrol tentang pokoknya ngobrol apa kamu punya anak, terus gimana keluargamu, kayak gitu sampai akhirnya si Solangela ini kemudian minta sama Lusmila ini untuk ngerawat anaknya. Jadi Solangela ini minta sama Lusmila untuk ngebedah perutnya dan kemudian ngerawat anaknya yang masih bayi itu, karena suaminya itu ngelakuin KDRT di rumah dan suaminya itu juga pergi ninggalin dia. Dan waktu Lusmila ini tanya kenapa kamu mau aku untuk ngerawat anakmu, si Solangela ini bilang kalau Solangela ini percaya kalau Lusmila ini adalah orang baik. Itu adalah klaimnya si Lusmila ini. Dan Lusmila ini juga ngeklaim kalau dia itu nggak mau, dia itu nolak permintaannya Solangela karena kayak dia tuh nggak punya alasan untuk terima permintaannya si Solangela ini. Tapi kemudian Solangela ini terus maksa dan akhirnya Lusmila ini setuju untuk ngebedah perutnya Solangela dan untuk ngerawat anaknya setelah itu. Dan kemudian setelah Lusmila ini berhasil ngeluarin anaknya Solangela, si Solangela ini yang masih sadar gitu, dia minta untuk sentuh anaknya dan itu dilakuin sama Lusmila, dan setelahnya Lusmila ini langsung pergi. Itu klaimnya Lusmila. Tapi ya waktu Lusmila ini ditanya, kamu jujur apa yang kamu omongin itu benar gitu kan, si Lusmila ini diem aja, dia nggak ngejawab enggak dan dia juga nggak ngejawab iya. Dan ini adalah videonya. Is what you said the truth? This is the most important part. Nah, kenyataannya, keterangannya Lusmila dan klaimnya dia sebagai korban itu adalah bohong, karena kenyataannya pada 1 Juni 2004 itu Solangela ini lagi periksain kandungannya dan dia emang pergi sama anaknya waktu itu berusia 2 tahun dan dia kemudian haus gitu kan, dan akhirnya dia itu ambil air untuk dirinya dan untuk anaknya. Dan gak berapa lama setelah itu dia itu pergi ke toilet, sementara airnya itu dia taruh di meja gitu. Dan waktu dia kembali dari toilet, dia kemudian minum air yang emang diambil sebelumnya itu, dan setelahnya dia itu nggak ingat apapun. Jadi ternyata air itu udah dikasih semacam obat bius gitu sama Lusmila ini. Dan Solangela itu baru sadar 6 jam kemudian, dan dia itu pas sadar itu dia ada di tengah hutan, dia nggak pakai baju, perutnya kosong, maksudnya tuh perutnya kosong tuh nggak ada anaknya gitu, dan perutnya itu berdarah, dan anaknya yang umur 2 tahun, si Nicole itu, anaknya itu udah nangis-nangis di sampingnya, dan dia itu bilang kalau adiknya atau bayi dalam kandungannya si Solangela ini udah diambil sama seorang wanita kayak gitu. Jadi si Nicole ini dia itu ngeliat semuanya, dan bisa bayangin gak sih gimana coba anak umur 2 tahun ngeliat ibunya dibawa yang lagi dalam keadaan gak sadar gitu, terus perutnya disobek, adiknya diambil gitu dari dalam perutnya ibunya gitu. Horor banget. Dan si Solangela ini dia itu yang masih dalam keadaan setengah sadar karena efek obat bius, dan dia juga yang perutnya itu sakit banget pastinya karena disobek gitu. Dan dia itu memaksakan diri untuk nyeret tubuhnya untuk datang ke kayak perumahan setempat gitu kan, dengan Nicole yang ada di sampingnya sampai, dan akhirnya untungnya dia itu ditemuin sama warga sekitar dan akhirnya dia itu dibawa ke rumah sakit. Dan waktu dokter itu meriksa perutnya Solangela ini,
dokter itu yang operasi perutnya Solanjela, dokter itu nemuin kalau di dalam perutnya Solanjela itu tuh banyak batu, banyak dedaunan dan banyak pasir, jadi itu kayak sengaja dimasukin gitu loh. Dan menurut dokter yang operasi Solanjela itu tuh keajaiban banget, Solanjela ini bisa hidup, bisa selamat karena dia itu ngeluarin banyak darah. Setelahnya polisi ini mulai ngelakuin pencarian gitu tentang siapa yang udah ngelakuin hal mengerikan itu sama Solanjela dan siapa juga yang udah culik anaknya. Dan 24 jam kemudian polisi ini dapat laporan kalau ada seorang wanita yang di hari kejadian itu dia itu tiba-tiba pulang bawa anaknya, dan di rumahnya itu ditemuin kayak silet gitu yang berlumuran darah, dan kemudian polisi periksa dan ternyata benar itu adalah anaknya Solanjela, dan wanita tersebut itu adalah Lusmila. Dan kemudian orang-orang mulai kayak heran gitu kan, kenapa sih Lusmila ini harus ngelakuin hal seperti itu sama Solanjela ini, karena kenyataannya si Lusmila ini dia itu punya 6 orang anak, jadi sama seperti kebanyakan kasus yang lain atau kebanyakan dari beberapa kasus yang lain, ternyata si pelaku itu sebelumnya udah punya anak. Dan kenapa dia harus ngelakuin itu gitu kan. Dan ternyata si Lusmila ini ngelakuin itu untuk menyelamatkan hubungannya dengan pacarnya waktu itu. Kan Lusmila ini usianya 37 tahun dan dia itu pacaran sama cowok yang 14 tahun lebih muda dari dia. Dan hubungannya mereka itu kayak udah kayak nggak bisa dilanjutkan gitu loh. Tapi si Lusmila ini dia tuh masih cinta sama cowok tersebut, namanya tuh Alex. Dia tuh masih cinta sama Alex, dia tuh masih pengen sama-sama sama Alex, dia itu masih pengen bareng-bareng sama Alex. Dan satu-satunya hal yang bakal ngikat Alex lagi itu adalah kalau mereka itu punya anak. Jadi sebelumnya waktu mereka udah kayak hampir putus kayak gitu, Alex ini bilang kalau dia pengen putus dari si Lusmila ini. Lusmila itu bilang kalau dia itu lagi hamil anaknya Alex, dan untuk beberapa lama Alex itu percaya, tapi ternyata Lusmila ini nggak hamil gitu kan. Dan dia itu kemudian ketemu sama si Solanjela ini, dan akhirnya dia ngelakuin hal buruk itu sama Solanjela. Hal pertama yang Lusmila lakuin setelah dia ambil anaknya Solanjela itu adalah dia pergi ke rumahnya Alex ini, dan dia bilang sama Alex kalau itu adalah anak mereka. Tapi kan kenyataannya beberapa waktu sebelumnya atau kayak kemarin-kemarin gitu si Lusmila ini nggak hamil, jadi kenapa tiba-tiba bisa bawa anak gitu kan. Dan seperti kebanyakan pelaku lainnya, si Lusmila ini dia itu nggak nunjukin rasa bersalah. Kalau kalian udah lihat video yang sebelumnya, dia itu nggak nunjukin rasa bersalah sama sekali. Dia itu bahkan bisa gitu ngeklaim dirinya sebagai korban dan bukan sebagai pelaku. Dan sedihnya itu adalah anaknya Solanjela yang usianya 2 tahun itu, yang dia menyaksikan gimana ibunya dibius dan kemudian perut ibunya dipotong dan gimana adiknya dikeluarkan. Entah karena efek dari dia lihat semuanya itu atau nggak ngerti, pokoknya setelah kejadian itu si Solanjela ini cerita kalau anaknya itu, si Nicole itu, dia itu mudah marah, dia itu tiba-tiba nangis gitu, padahal nggak ada apa-apa tapi tiba-tiba dia nangis, dan dia itu beberapa kali mukul si Solanjela ini, kayak ya nggak tahu kenapa gitu, tiba-tiba aja kayak gitu. Aku harap kayak Nicole gitu, kalaupun perilakunya itu berubah karena dia lihat ibunya seperti itu, aku harap dia itu bakal dapat penanganan serius, biar nanti itu dia kalau udah gede dia itu masih baik-baik aja gitu, dia nggak akan gimana-gimana gitu, masa depannya nggak akan berpengaruh ke masa depannya gitu. Dan itu tuh kayak kemarin kan si Jordan yang kasus yang kemarin tuh, si Jordan dia itu juga waktu itu usianya sekitar 2 tahun, kurang lebih 2 tahun gitu. Tapi bedanya si Jordan ini nggak ingat apapun tentang kejadian itu, sementara Nicole ini dia ingat tentang kejadian itu. Jadi sedihnya tuh kayak gitu. Makanya kalau si Jordan itu nggak ingat apapun, itu tuh bersyukur banget. Kemudian untuk Lusmila sendiri, dia itu dihukum selama 20 tahun penjara. Jadi segitu aja video untuk hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.